Pendidikan Universitas Siliwangi. NPM 21215161. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai testimoni perjalanan pendidikan saya mulai dari TK hingga sekarang. Nah, tujuan dibentuk atau dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, Dr. Anjas, Magister Pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rani Sihriani dengan NPM 21215161 dari kelas B jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya lahir pada tanggal 6 Januari 2003 di Tasikmalaya. Kemudian saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Di sini saya foto masa kecil saya ada yang di sebelah kiri saya dan adik saya, dan sebelah kanan saya dan kakak saya. Perjalanan pendidikan saya diawali mulai dari PAUD sebenarnya, namun saya langsung saja ke TK. Saya TK di At-Taqwa Madapada tahun 2008 sampai 2009. Di sini saya juga dipoto dengan adik saya karena saya beda 1 tahun dengan adik saya, sehingga saat TK pun tidak jauh bedanya. Nah, waktu di TK itu karena masih anak-anak, sehingga teman untuk bergaul pun masih tidak pilih-pilih, jadi dengan siapapun pasti senang. Kemudian untuk guru saat TK, karena saya waktu TK kurang-kurang ingat, tapi waktu itu saya ada satu guru waktu TK itu, karena TK di sini saya berlanjut sampai ke sekolah agama, jadi saya ingat satu guru yang bernama Ibu Lala, yaitu ibu atau guru waktu TK yang baik hati, sehingga saya senang dengan guru tersebut. Kemudian berlanjut ke tingkat SD. Saya bersekolah di SD Negeri Sirna Asih pada tahun 2009 hingga 2015. Nah, di sini saya bersekolah dengan waktu yang tepat 6 tahun, tidak ada akselerasi karena tidak ada program tersebut. Namun waktu dari TK pun saya sampai SD pernah menjuarai kelas, sering dipanggil ketika kalau di SD itu ada namanya samen waktu akhir tahun sekolahnya, untuk perayaan akhir tahun sekolah, untuk pembagian rapotnya, sering dipanggil ke atas panggung untuk menerima hadiah peringkat kelas. Waktu SD karena belum adanya gadget seperti sekarang, sehingga kenangan-kenangan waktu SD pun hanya teringat dalam pikiran saja, tidak tergambarkan atau tidak terdokumentasi kenangan-kenangan tersebut. Nah, waktu SD itu saya mempunyai beberapa sahabat yang dekat dengan saya. Yang pertama itu bernama Rosi, yang kedua bernama Nida, dan yang ketiga bernama Ika, karena mereka merupakan teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang sering bermain atau sering dekat dengan saya waktu SD. Kemudian guru waktu SD pun saya senang dengan beberapa guru yang saat mengajar saya sangat bergembira, yakni Ibu Desi dan Ibu Epon. Ibu Desi itu merupakan guru waktu saya kelas 4. Ibu tersebut sangat perhatian terhadap saya. Waktu kelas 4 itu saya pernah mengikuti lomba MIPA dengan untuk latihan itu harus dibimbing. Nah, kebetulan sama Ibu Desi dibimbing untuk mengikuti lomba MIPA tersebut. Walaupun saya tidak memenangkan, tapi saya mempunyai pengalaman dalam hal perlombaan gitu di waktu SD. Kemudian Ibu Epon itu merupakan salah satu guru di kelas 6 yang memegang kelas 6. Guru tersebut lebih tegas sehingga saya lebih disiplin gitu, lebih disiplin lagi ketika dalam hal belajar. Kemudian waktu SD itu saya juga mengikuti salah satu ekstrakurikuler, kalau yang bisa dibilang juga wajib waktu SD itu, yakni pramuka. Waktu itu pramuka mulai dari kelas 4 SD, 4 sampai kelas 6. Waktu itu kelas 6 atau kelas 5 saya pernah ikut LT3 di Palembang. Nah, waktu itu saya memenangkan beberapa perlombaan yang diadakan saat kemah LT3 tersebut, dan mempunyai beberapa pengalaman dalam hal kepramukaan. Selanjutnya di tingkat SMP. Nah, jadi ada dokumentasi saat waktu
kelas 7 atau kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Perkembang pada tahun 2015 hingga 2018. Nah, waktu itu saya ada di kelas E 3 tahun berturut-turut, tidak ada pemindahan kelas, sehingga teman-teman saya pun selama 3 tahun mereka semua. Nah, waktu SMP itu guru-gurunya pun lebih banyak dibandingkan waktu SD, sehingga ada pembagian-pembagian setiap mata pelajaran pun berbeda dibanding waktu SD. Ketika karena saya dari SD senang dalam hal matematika dan IPA, waktu SMP itu ada guru yang saya sangat senangi, yakni Ibu Lela dan Ibu Nani. Ibu Nani itu yang mengajar di IPA dan Ibu Lela itu mengajar di matematika, karena mereka pembawaannya yang membuat saya senang ketika belajar IPA dan belajar matematika, sehingga bisa dibilang saya memfavoritkan guru-guru tersebut. Kemudian ada satu lagi yang sangat saya favoritkan karena merupakan wali kelas saya selama 3 tahun berturut-turut, yakni Pak Dedi, guru bahasa Indonesia. Selanjutnya saya pun mempunyai sahabat dan teman dekat saya waktu SMP. Yang di sebelah kanan itu teman saya bernama Ria Marwanti. Dari SMP saya lebih dekat dengan dia. Ada lagi 2 teman saya, Anissa dan Wina, tapi hingga sampai sekarang itu lebih banyak berhubungan dengan Ria. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan teman-teman saya waktu sekelas di SMP. Tidak banyak yang ikut saat foto tersebut, tapi mereka juga kalau bisa dibilang dekat juga dengan saya. Berlanjut ke tingkat SMA. Saya SMA di SMA Negeri 1 Singaparna pada tahun 2018 hingga 2021. Saya itu kebagian di MIPA karena di MIPA 5 karena saya memilih saya lebih suka dalam hal sains dan matematik. Saya memilih ke jurusan MIPA dan saya mendapat kelas di MIPA 5. Nah, di sebelah kanan merupakan teman-teman sekelas saya waktu di SMA. Kemudian waktu SMA pun saya mengikuti salah satu ekstrakurikuler, yakni pramuka, meneruskan dari SD. Karena di SMA saya mempunyai niat ingin lebih aktif lagi, sehingga saya memilih salah satu ekstrakurikuler, yakni pramuka. Sehingga ketika di SMA pun teman-teman saya bukan hanya dari teman sekelas saja, tetapi teman dari seorganisasi, teman dari sekegiatan gitu. Jadi lebih banyak lagi teman dibanding ketika SD atau SMP yang hanya teman sekelas itu aja. Waktu di SMA itu guru yang difavoritkan oleh saya sendiri adalah guru matematik waktu kelas 10 dan kelas 11. Tapi matematik wajib. Kan soalnya kalau di SMA itu ada matematika wajib dan matematika peminatan. Kalau guru yang difavoritkan saya adalah matematika wajib. Kemudian ada lagi di guru ekonomi waktu kelas 10 dan guru biologi waktu kelas 12. Guru-guru tersebut, guru matematikanya ada Pak Dodi dan Ibu Lina. Kemudian guru biologinya Ibu Ida. Mungkin kalau dibilang itu aja. Karena waktu saya SMA pun tidak full sekolah offline karena kan ada pandemi, sehingga waktu sekolah selama 3 tahun itu terpotong 1,5 tahun offline, waktu dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, di waktu kelas 11 ada libur 2 minggu dan tahunnya sampai lulus pun sekolah daring atau sekolah jarak jauh. Tetapi tidak menutup untuk saya lebih semangat lagi dalam belajar gitu. Kemudian ini ada sahabat dan teman saya di waktu di SMA. Saya lebih dekat ke teman-teman, rata-rata semua teman-teman waktu TK, SD, SMP, SMA itu lebih ke teman wanita, karena saya pun lebih senang dengan teman-teman wanita daripada teman lelaki, karena mungkin pendapat saya antara teman lelaki dan perempuan itu berbeda. Nah, di sebelah kanan itu merupakan foto waktu lulus waktu perpisahan. Kita berfoto bersama. Kemudian sebelah kanan itu foto waktu kelas 10 sepulang sekolah. Karena mereka itu merupakan sahabat dan teman dekat saya waktu SMA ketika berdiskusi mengenai pelajaran, berdiskusi mengenai masa depan, tentunya kepada mereka. Dan berlanjut ke tingkat perguruan tinggi.
Nah, di sini saya masuk ke jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya masuk pada tahun 2021 hingga sekarang berlanjut. Nah, saya pun di jurusan Pendidikan Matematika pun masuk ke kelas B. Nah, karena pada masa sekarang masih pandemi, sehingga pelaksanaan pembelajaran waktu kuliah pun masih daring, belum ke offline. Sehingga cara saya berhubungan dengan teman ketika diskusi atau mengerjakan tugas, saya lebih banyak menggunakan media virtual seperti Zoom, Google Meet, WA Group, dan lainnya. Nah, karena berhubung di perkuliahan belum bertemu secara langsung dengan teman-teman sekelas maupun seangkatan, sehingga saya pun untuk kalau dibilang sudah mempunyai sahabat itu bisa dibilang belum, karena saya lebih senang ketika mengobrol, berdiskusi, berkomunikasi itu secara langsung, sehingga ketika secara virtual menurut saya kurang berasa gitu, sehingga ketika teman-teman di sekelas itu berbaur semuanya, jadi kayak netral aja. Kemudian dosen, kalau bisa bilang di perguruan tinggi, dosen yang disukai saat kuliah itu, saya lebih senang di dosen dasar matematika yakni Ibu Epa Mulyani, dan dosen dari bilangan yakni Pak Eko Yulianto. Nah, yang terakhir ini merupakan keluarga saya. Ini minus satu orang sih, minus kakak saya, karena berhubung waktu itu dipoto kakak saya sedang bekerja di luar kota, sehingga saya berfoto dengan anggota keluarga yang ada. Di sini ada papa saya, adik saya, dan mama saya. Karena mereka merupakan support utama ketika saya dalam menempuh pendidikan selama ini. Kemudian kesan pesan saya dalam perjalanan pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi sekarang, kesannya itu saya tidak pernah semenyangka ini mampu bisa berlanjut ke perguruan tinggi. Waktu SMP itu, waktu SD ada salah satu guru yang memberitahu kepada saya, Rani, kamu lebih cocok ke guru daripada cita-cita kamu yang sebelumnya pengen jadi chef. Karena waktu SD itu saya sering menjadi orang yang ditunjuk sama guru untuk menulis di papan tulis. Kalau bisa dibilang itu asisten guru waktu SD. Nah, kemudian saya kayak memutar-mutar ulang perkataan guru tersebut hingga hingga SMP saya lebih memilih untuk melanjutkan ke SMA daripada SMK, karena saya ada pikiran untuk berlanjut ke kuliah atau ke perguruan tinggi. Pesan saya, semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dalam hal pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya bisa menjadi salah satu support dalam hal tenaga pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.